Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua ke bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah anugerah terindah atau bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun, sebelum kita dapat merasakan kasih sayang Allah ini, maka perlu terlebih dahulu kita itu untuk mengikis atau menghindarkan hal-hal yang dapat menghalangi hati kita dalam kepekaan untuk merasakan kasih sayang Allah ini. Salah satunya adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Maka yang pertama kali kita ketahui itu adalah bagaimana kedudukan atau hakikat dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memandang dunia ini dengan pandangan yang begitu rendah sekali. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau melewati bangkai anak kambing, maka mempermisalkan dunia seperti itu. Atau law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma'in. Seandainya saja dunia itu sebanding dengan seekor sayap nyamuk, maka niscaya Allah itu tidak akan pernah memberikan walaupun seteguk air kepada orang kafir. Namun kenyataannya kita dapat lihat sekarang bagaimana justru orang-orang yang tidak menyembah Allah itu mempunyai dunia yang begitu banyak, mempunyai harta yang begitu berlimpah. Itulah maknanya bahwa dunia di mata Allah itu tidak ada nilainya, maka dibiarkannya lah pada manusia yang mencoba ingin mengambilnya. Namun ketika ada manusia yang ingin mengambil dunia ini dengan cara yang tidak benar, Allah membiarkannya, namun tetap akan menghisapnya. Inilah dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, ketika kita memiliki barang yang sudah tidak berguna, maka kita itu membiarkannya saja ketika ada orang yang ingin mengambilnya atau ada orang yang ingin memintanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang ingin mengambil dunia dengan cara yang tidak benar, Allah membiarkan, namun akan menghitung secara detail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamal hayat dunya illa mata'un ghurur," bahwa kehidupan dunia, kesenangan di dunia ini itu sifatnya hanyalah palsu, fata morgana. Dipermisalkan, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtarata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Dipermisalkan saja ketika ada air hujan yang turun dari langit lalu menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini. Namun tumbuhan-tumbuhan yang subur tadi kembali kering dan layu. Itulah dunia. Kita melihatnya itu begitu indah, namun sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya palsu. Lama-kelamaan itu akan menjadi kering seperti tumbuhan. Di ayat lain juga, seandainya saja dunia ini mempunyai nilainya itu sangatlah kecil. Mata'ud dunya illa qalil, bahwa kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika kita ingin melihat bagaimana kebahagiaan dunia, silakan saja kita mencelupkan jari telunjuk kita ke dalam lautan, lalu diangkat dan dilihatlah bahwa tetesan-tetesan air yang ada di telunjuk kita, bagaikan itulah kesenangan dunia. Dan luasnya samudra, luasnya lautan, itulah kesenangan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada kita semua tentang bagaimana hakikat dari dunia ini. Namun inilah manusia. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan kata insan itu dikarenakan manusia memang sifatnya sebagai berubah. Kita seringkali diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jangan terperdaya oleh dunia. Namun kita pun juga kadang kala kalah dan ikut menikmati kesenangan dunia ini. Maka Allah memberikan bulan Ramadan kepada hamba-hambanya yang beriman itu sebagai madrasah yang terbaik, sebagai madrasah yang terbaik dalam mendidik para hamba-hambanya untuk menekan kesenangan dia di dunia, untuk menekan kesenangan mereka di dunia ini. Seperti hal-hal yang awalnya mubah diperbolehkan, kita dilarang.
kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Tapi ketika di bulan Ramadan, kita dilarang untuk makan dan minum. Itu salah satu maknanya adalah agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita terhadap kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita tadabburi ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, yang kadang-kala kalah dalam pertempuran dia melawan hawa nafsu, yang kadang-kala terperdaya oleh kenikmatan dunia ini. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkanlah kepada kalian itu puasa. Agar apa? Agar kita yang awalnya kalah dan berdaya oleh kehidupan dunia ini, kita diwajibkan dengan puasa, maka kita akan dididik kembali. Kita akan diangkat dari jurang kepanaan ini. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang tidak menginginkan agar manusia tersebut terperdaya oleh hasutan setan. Berbicara tentang kesenangan dunia dan kesenangan akhirat, Islam mengenal konsep tentang zuhud. Wabtaghi fima ataka Allah wad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dipersilahkan, kita diperintahkan untuk menggapai pahala-pahala di akhirat, tapi jangan lupakan tentang dunia. Maka mindsetlah yang perlu kita rubah, bahwa selama ini apa yang kita coba untuk menggapai dunia itu bukan untuk menutupi kebutuhan kita, tapi dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mindset seperti ini, itu akan memberikan batasan di dalam hidup kita, bagaimana kita mengambil hak-hak terhadap dunia ini. Karena kita mengambil dunia bukan karena kebutuhan kita, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah salah satu bagaimana cara Allah menyayangi hambanya dengan mewajibkan puasa ini, agar manusia itu bisa menundukkan kesenangan dia di dunia untuk menggapai kesenangan di akhirat. Di awal Ramadan ini, jika seandainya selama 12 bulan kita itu terlalu sibuk terhadap dunia kita, maka mulailah pada bulan ini kita mencoba untuk belajar memprioritaskan urusan-urusan akhirat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.